Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam acara Mesbah Keluarga. Saya berharap Ibu dan Bapak bisa menonton bersama dengan anak-anaknya. Dan akhirnya nanti akan terjadi pertumbuhan secara iman setelah kita merenungkan firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan yang akan direnungkan hari ini terambil dalam Mazmur 133 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. LAI memberikan judul Persaudaraan yang rukun. Namun sebelum lebih jauh, saya mengajak kita semua untuk sama-sama menyerahkan firman Tuhan ini kepada Tuhan agar kita dapat memahaminya dan kita dapat menanamkannya. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau mengizinkan kami Tuhan untuk dapat bersama-sama merenungkan firman-Mu Tuhan. Ajar kami, pimpin kami Tuhan, agar kami dapat memahaminya. Terlebih kami dapat melakukannya Tuhan dalam kegiatan kami sehari-hari. Pimpin hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan dapat benar-benar hidup dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, perenungan kita hari ini saya berikan tema kerukunan dalam keluarga. Saya akan membacakan landasan firman Tuhan untuk kita semua di dalam Mazmur 133 ayatnya yang pertama sampai dengan yang keempat. Saya harap Bapak Ibu semua bisa mengikuti untuk baca dari rumah dan membuka Alkitabnya bersama-sama. Saya akan membacakannya untuk kita semua. LAI memberikan judul Persaudaraan yang Rukun. Nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun, yang ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah untuk setiap kita yang tidak hanya membacanya, tetapi juga kita merenungkannya dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, tentu kita sudah tidak asing bukan dengan Mazmur 133 ini. Bahkan di antara kita mungkin ada yang sering untuk menyanyikannya dalam kegiatan persekutuan-persekutuan atau dalam kegiatan gereja, kita tentu sering menyanyikannya. Tetapi apakah benar kita sudah sungguh-sungguh merenungkannya dalam kehidupan kita? Saya akan mengajak kita untuk melihat satu persatu dari firman Tuhan yang tadi kita baca. Yang menarik buat saya pertama adalah mengenai nyanyian Ziarah Daud. Ini akan menggambarkan konteks untuk kita dapat memahami bagaimana perikop ini ditulis waktu itu. Perikop ini ditulis ketika bangsa Israel sedang dalam perjalanan untuk menuju Yerusalem. Berbagai bangsa, berbagai suku dan budaya dari orang-orang Israel berjalan bersama untuk mencapai Yerusalem yang ada di puncak. Di tengah perjalanan itu tentunya tidak akan mudah dan mungkin terjadi perselisihan. Ya, itulah yang terjadi antara bangsa suku Yehuda dan Samaria. Terjadi perselisihan di antara mereka karena mungkin kelelahan antar keluarga dan mungkin antar anggota keluarga. Sehingga Mazmur 133 ini dituliskan oleh Daud untuk menggambarkan betapa indahnya jika terjadi kerukunan di dalam keluarga dan di luar keluarga. Jadi konteks Mazmur 133 ini tidak sebatas hanya untuk keluarga, tetapi juga untuk sesama orang beriman. Tetapi tidak hanya untuk sesama orang beriman, tetapi untuk keluarga juga. Jadi kita dapat memahami itu dalam Mazmur 133 ini. Setidaknya ada dua yang digambarkan oleh Raja Daud mengenai bagaimana keindahan kerukunan di dalam keluarga itu. Yang pertama, Raja Daud menggambarkan kerukunan itu seperti minyak di kepala Harun yang turun ke janggut dan jubahnya. Minyak ini pada perjanjian lama, pada konteks perjanjian lama sangatlah spesial, istimewa, berharga. Dan tentunya minyak yang dipakai untuk mengurapi Harun yang saat itu adalah seorang imam besar tentu sangat berharga dan mungkin bernilai, sangat bernilai. Ya, itulah yang kurang lebih mau digambarkan oleh Raja Daud ketika dia mengatakan seperti minyak di atas kepala Harun yang turun ke janggut dan jubahnya juga. Raja Daud menggambarkan bahwa minyak ini sangat bernilai, sangat baik, sangat indah. Selain itu, di dalam kerukunan juga Raja Daud mau menggambarkan bahwa dalam kerukunan terdapat sukacita. Dan mungkin
Dalam keluarga kita juga kita dapat melihat bahwa kerukunan itu dapat menimbulkan pemulihan, pengampunan, dan perkenaan Tuhan. Ketika kita membaca lagi, lebih teliti lagi, Raja Daud menggambarkan lagi bahwa kerukunan itu seperti embun di Gunung Hermon. Tentu kita tahu bahwa embun itu adalah buih-buih air ya. Ya, karena itu embun yang terdapat di Gunung Hermon yang sangat tinggi, di puncaknya terdapat salju. Maka ketika digambarkan sebagai embun, maka embun itu dapat membasahi sekitarnya dan mungkin akan menjadi sumber kehidupan bagi tanaman-tanaman, bagi hewan-hewan di sekitarnya. Gunung Hermon yang sangat tinggi akan mencair esnya pada musim panas dan juga akan mengalir menuju ke Gunung Sion dan akan menjadi sumber air bagi Danau Galilea. Sangat indah bukan bahwa kehidupan kita yang seperti embun dapat menjadi berkat. Kurang lebih seperti itulah yang mau digambarkan oleh Raja Daud mengenai embun di Gunung Hermon. Ketika kita memahami firman Tuhan ini, tentu kita juga dapat melihat bahwa di dalam kerukunan ini sudah sangat jelas bahwa terdapat kebaikan, terdapat keindahan, terdapat sesuatu yang dapat memberkati banyak orang. Namun kerukunan ini tentunya bukan sesuatu yang mudah, bukan? Apalagi di dalam keluarga. Di masa PPKM ini banyak keluarga yang ada di rumah, yang work from home, school from home, dan melakukan semuanya kegiatan di rumah. Dan ketika dalam satu bangunan, dalam satu atap bersama, tentu tidak bisa terhindari bahwa akan ada masalah, akan terdapat gesekan-gesekan. Bahkan ketika kita berjauhan saja sudah terjadi gesekan, apalagi ketika kita berada di atap yang sama. Tentu saya tidak berkata itu kepada semua keluarga, tetapi ada di antara kita tentunya yang mengalami hal itu dan tidak bisa terhindari. Ketika kita merenungkan hal itu, bisa saja kita menjadi orang-orang yang pesimis, menjadi orang-orang yang menyerah dengan keadaan dan tidak bisa berbuat apa-apa. Hal itu tentunya sangat disukai oleh iblis dalam kehidupan orang percaya, dalam kehidupan keluarga orang percaya. Iblis sangat menyukai kehancuran, iblis sangat menyukai ketidakharmonisan. Dan tentunya iblis akan menggunakan segala cara untuk melakukan itu di dalam keluarga kita. Dia dapat membuat pertengkaran antara orang tua dan anak. Dia dapat menyebabkan pertengkaran antara adik dan kakak. Dan suami dan istri mungkin di antara kita. Seperti yang dikatakan oleh Yohanes 10 ayat 10a. Bahwa iblis datang seperti penjahat yang akan mencuri. Mencuri mungkin kebahagiaan dalam keluarga kita. Tetapi tentu kita tahu bahwa hal itu bukanlah hal yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan orang percaya. Tidak diinginkan Tuhan dalam kehidupan keluarga yang sudah percaya. Tuhan tentu mengharapkan kita hidup dalam keharmonisan, hidup dalam kerukunan. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 17 ayat 21, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Kristus dan Bapa yang adalah satu. Allah tentu sangat menginginkan kita sebagai orang-orang yang sudah percaya, yang sudah mengenal Dia, sudah mengenal Bapa, percaya kepada Tuhan, dan Roh Kudus ada di dalam diri kita untuk kita dapat hidup dalam kerukunan. Walaupun itu sesuatu yang tidak mudah dan mungkin sulit untuk dijalani. Kerukunan merupakan kekuatan dari keluarga Tuhan. Setiap keluarga Tuhan yang memiliki kerukunan tentu memiliki kekuatan secara spesial dan mungkin bisa menjadi berkat, bisa dilihat oleh orang banyak. Ketika keluarga itu rukun, maka keluarga itu bisa menjadi garam dan terang dunia. Dapat menjadi salah satu cara untuk dapat kita memberitakan kabar sukacita surga, memberitakan bagaimana Tuhan sudah memelihara kita dalam kehidupan kita, yang Tuhan sudah mati di kayu salib untuk kita sehingga kita mau hidup serupa dengan Tuhan Yesus. Bagaimana Dia meneladankan kita untuk kita hidup dalam kerukunan. Maukah kita untuk melakukan itu dalam keluarga kita? Jika di antara Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, anak-anak, ada yang mengalami pergesekan atau sesuatu hal yang tidak enak atau tidak nyaman, keributan, mari kita mulai untuk rekonsiliasi. Mari kita mulai kerukunan ini dalam keluarga kita, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah PPKM membatasi kita
untuk bertemu dengan orang lain, membatasi kita untuk dapat bertemu dan berbicara dengan orang lain. Tetapi jangan sampai PPKM itu menghambat kita untuk berbicara dengan keluarga, untuk menimbulkan kerukunan di dalam keluarga. Sudah tugas kita semua untuk menjalankan itu. Mari sekarang saya undang Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian untuk bersatu di dalam doa. Mari pejamkan mata, kita masuk dalam doa, meminta pengampunan Tuhan untuk apapun yang sudah kita perbuat. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, satu kali lagi Engkau sudah mengingatkan kami Tuhan, agar kami sebagai keluarga Tuhan bisa hidup dalam kerukunan. Agar kami Tuhan dalam keluarga Tuhan bisa menjadi keluarga yang menjadi garam dan terang dunia Tuhan. Melalui kerukunan dalam keluarga kami ya Tuhan. Itu bukan sesuatu yang mudah, dan kami butuh bantuan Engkau ya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami, keluarga kami, setiap permasalahan kami dan keluarga kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Agar Engkau yang memimpin, agar Engkau yang memberkati keluarga kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu-waktu berikutnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, sekarang saatnya untuk kita mengambil waktu bersama dalam keluarga, untuk kita dapat merenungkan lagi firman Tuhan lebih dalam. Dan mungkin jika di antara Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, antara orang tua dan anak, terjadi perselisihan, terjadi ketidakrukunan, mari kita mulai dari keluarga kita. Kita mulai untuk berbicara kepada keluarga kita. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang jauh dengan anak, mulailah untuk menelpon anak juga jika ada sesuatu yang tidak berkenan mengenai orang tua. Mari kita sama-sama selesaikan. Kita bicarakan kepada orang tua kita, sehingga nantinya keluarga kita bisa menjadi berkat. Saya serahkan waktu dan tempat kepada keluarga masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.